Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Abdullah dengan kelompok itu saya Syahda Abdullah NRP 15.2037, kemudian Paris Ahmad Fauzan 15.2037 dan Ikhlasul Amal Mundiadi 15.2040. Nah, di sini kami akan membahas pertama adalah analisis kebutuhan bisnis, kedua adalah arsitektur data warehouse, tiga adalah pemodelan data, keempat adalah rancangan proses ETL, dan yang kelima adalah rencana data warehouse. Kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan akses data. Nah, jadi lanjut dulu. Pertama akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari perusahaan yang kami rancang. Pertama, perusahaan Course Edu adalah platform e-commerce ya, yang merupakan pendidikan online dengan marketplace untuk jual beli kelas. Jadi visinya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran sumber hidup dengan akses mudah yang terjangkau ke berbagai kursus. Nah, platform ini memungkinkan siapapun menjadi instruktur dan memilih kursus sesuai minat kebutuhan, tujuan belajar, menyediakan peluang bagi infrastruktur independen, institusi pendidikan, dan profesional untuk mengajar kelas mereka sendiri, sambil memberikan fleksibilitas bagi pembeli dalam memilih topik yang beragam. Oke, nah di sini saya pertama akan menjelaskan terlebih dahulu adalah analisis kebutuhan bisnis. Nah, analisis dari kebutuhan bisnis, pertama kita akan menentukan dulu tujuan bisnis dan sasaran bisnis. Tujuan bisnis adalah Course Edu bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas dan memberikan fleksibilitas belajar. Yang kedua adalah sasaran bisnisnya. Sasarannya adalah memberikan kesempatan kedua individu untuk belajar sesuai jadwal mereka sendiri dan mendorong kewirausahaan dalam pendidikan. Nah, analisis kebutuhan pengambilan keputusan bisnis dibutuhkan, ada 6 poin yang dibutuhkan dalam perusahaan untuk kebutuhan pengambilan keputusannya. Pertama adalah analisis kinerja kursus dan instruktur. Nah, analisis ini memahami minat pembeli, menilai efektivitas infrastruktur, kemudian mengoptimalkan penawaran kursus. Kedua adalah pemantauan aktivitas pengguna. Jadi, perusahaan membutuhkan pemantauan aktivitas untuk memahami perilaku pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna, dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja pemasaran. Nah, di sini bisnis atau perusahaan itu membutuhkan untuk mengukur ROI, kemudian mengidentifikasi saluran yang efektif, dan mengalokasikan sumber daya pemasaran. Yang keempat adalah analisis pendapatan dan profitabilitas. Nah, di sini perusahaan membutuhkan untuk data yang memahami kinerja keuangan, mengidentifikasi peluang, pendapatan, dan mengelola biaya efektif. Nah, sehabis itu perusahaan juga membutuhkan pemahaman tentang tren pasar. Di sini data warehouse ini bisa melakukan memahami tren pasar, menjaga keunggulan kompetitif. Nah, yang terakhir adalah manajemen inventaris kursus. Jadi sini manajemen untuk mengelola inventaris kursus, mengoptimalkan penawaran kursusnya. Lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua adalah arsitektur data warehouse. Di sini deskripsi komponen-komponen yang dibutuhkan. Pertama adalah proses ETL, kedua staging area, dan ketiga data mart. Proses ETL ini adalah ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data dari berbagai sumber ke data warehouse. Kemudian staging area adalah tempat penyimpanan, di mana penyimpanan itu sementara, data mentah, dan belum dimuat ke data warehouse sendiri. Kemudian data mart adalah subset dari data warehouse yang fokus pada subjek atau area fungsi tertentu. Kemudian adalah justifikasi arsitektur. Pertama adalah kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis ini fleksibilitas, kapabilitas, dan pengambilan keputusan yang perinformasikan. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan bisnis. Kinerja optimal, ketahanan, ketersediaan tinggi, keamanan data, dan skema yang sesuai. Lanjut ke poin ketiga adalah pemodelan data. Untuk pemodelan data adalah pertama, teknik pemodelan datanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Ahmad Fauzan dengan NRP 15.2007. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang pemodelan data. Nah, pemodelan data yang diterapkan dalam proyek ini adalah yaitu star schema. Nah, kenapa star schema? Karena star schema ini merupakan pendekatan yang sederhana namun efektif dalam mendesain struktur data warehouse. Nah, star schema ini terdiri dari satu tabel fakta yang menjadi pusatnya, yang kemudian terhubung langsung ke beberapa tabel dimensi. Nah, hal ini dianggap paling sederhana dan mudah dimengerti karena memungkinkan pengguna untuk dengan jelas memahami hubungan antara fakta dan dimensi. Nah, kemudian dari sini pemilihan dimensi data dan relevansinya. Nah,
Tadi kan dijelasan ada tabel dimensi dan tabel fakta. Nah, tabel fakta ini atau yang menjadi pusatnya itu berisi nilai numerik yang terkait dengan dimensi seperti penjualan dan unit yang terjual. Nah, kemudian dengan berbeda dengan tabel dimensi, yang dimana tabel dimensi ini karakteristiknya itu menggambarkan suatu data seperti produk, pelanggan, dan mungkin klasifikasinya. Nah, kemudian relevansinya untuk pemodelan dimensi data ini, yang pertama itu mempermudah analisis data, kemudian meningkatkan performa query, kemudian juga mempermudah akses data dan meningkatkan skalabilitas. Nah, kemudian lanjut ke bagian ini, rancangan model dimensional dari tabel fakta dan tabel dimensional. Nah, yang dimana di sini ada sebuah 5 tabel, yang dimana enrollment ini adalah sebuah tabel fakta yang menjadi pusatnya, karena si enrollment ini berisi tentang data-data penjualan dan unit yang terjual. Sedangkan untuk kategori, course, dan user trend structure itu adalah menggambarkan suatu data produk dan data pelanggan serta klasifikasi dari si produk tersebut. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini juga kelompok kami membuat sebuah relasi atau hubungannya, yang dimana di sini saya tambahkan juga kardinalitas dan modalitasnya, yang dimana si user ini mempunyai relasi dengan enrollment dan course, yang dimana si user dapat melakukan enrollment atau melakukan transaksi, kemudian si user juga memilih sebuah dapat memilih sebuah course, kemudian si course itu yang dimana akan diklasifikasikan berdasarkan kategorinya, apakah mungkin ini kategori untuk course bawah atau course atas. Kemudian di mana si course ini tuh dia dibuat oleh sebuah entitas yang bernama struktur seperti itu. Lanjut ke bagian rancangan ETL. Nah, apa sih ETL? Nah, ETL itu adalah extract, transform, dan load, yang dimana proses ETL ini ada 3 komponennya. Yang pertama ekstraksi. Nah, ekstraksi ini tuh mengambil data dari sebuah tabel. Contohnya yang tadi kan ada tabel struktur, course, enrollment, kategori, dan user. Nah, itu tuh diambil, kemudian diubah data tersebut menjadi format yang kompatibel dengan alat ETL seperti mungkin CSV, JSON, XML, atau juga Excel loh. Kemudian lanjut ke bagian transformasi. Nah, transformasi ini seperti pembersihan data, yang dimana menghilangkan data duplikat, kemudian mengkoreksi kesalahan dan nilai yang hilang juga. Nah, kemudian bisa juga dengan transformasi format data, yang dimana membuat format data yang sesuai dengan skema data warehouse. Contoh mungkin dari ada suatu tabel yang tipe datanya mungkin date. Nah, kemudian bisa juga langsung diubah menjadi sebuah tabel dengan tipe data date time, mungkin seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian load. Nah, load ini tuh dia dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu ada full load, incremental load, dan delta load. Nah, full load ini atau pemuatan penuh ini yaitu data diekstraksi dengan dimuat sepenuhnya setiap kali proses ETL dijalankan. Nah, kemudian ada lagi incremental load atau pemuatan incremental. Nah, data yang baru atau lebih atau yang telah berubah sejak ekstraksi sebelumnya yang dimuat ke dalam data sistem ini. Nah, ini tuh mengoptimalkan waktu dan sumber daya dengan menghindari load kembali seluruh dataset setiap kali ETL dijalankan. Nah, kemudian ada juga yang namanya delta load. Nah, ini tuh hanya data yang berubah sejak ekstraksi terakhir yang dimuat ke dalam sistem. Nah, strategi ini tuh lebih efisien daripada pemuatan incremental, karena hanya data yang berubah yang harus diproses. Nah, kemudian lanjut ke bagian presentasi teman saya. Ya, yang kelima ada rencana implementasi data warehouse. Ada infrastruktur hardware. Yang pertama ada server, fisik atau virtual untuk menyimpan dan mengelola data. Yang kedua ada penyimpanan data, sistem yang tangguh untuk volume besar dan akses cepat. Yang ketiga ada prosesor kuat dalam scalable untuk pemrosesan data. Yang keempat ada memori cukup untuk pemrosesan data efisien. Yang kelima ada jaringan. Itu infrastruktur yang andal untuk konektivitas stabil. Lalu ada infrastruktur software. Yang pertama ada sistem operasi seperti Linux, Windows Server, atau Unix. Yang kedua ada database management system atau DBMS. Ada Oracle, SQL, Server, MySQL, sama Apache Hive. Yang ketiga ada aplikasi ETL seperti Informatica, Talent, sama Apache Navy. Yang keempat ada tools analisis data, yaitu ada Tableau, Power BI, sama Apache Superset. Yang kelima ada perangkat lunak manajemen proyek, ada Jira, Trello, Microsoft Project. Lalu ada yang keenam ada keamanan seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data. Lalu alat dan teknologi data warehouse itu DBMS, itu Oracle, SQL Server, MySQL,
PostgreSQL, ETL Tools, Informatika Talent, Apache, Naivi, Data Integration Tools, yaitu ada Pentaho Data Integration, Apache Kafka, lalu ada Data Modeling Tools yaitu Erwin, RStudio, lalu ada Lucidchart, lalu ada BI Toolsnya yaitu Tableau, Power BI sama ClickSense, lalu ada Monitoring and Management Tools, Nagios, Zabbix, Prometheus, lalu ada Security Toolsnya yaitu FireEye, Palo Alto Network, dan McAfee. Lalu yang keenam itu ada akses data, yaitu metode akses data warehouse. Itu yang pertama ada SQL, bahasa standar untuk mengambil data dari database relasional. Lalu yang kedua ada OLAP, analisis multidimensional menggunakan alat OLAP. Lalu yang ketiga ada business intelligence tools menggunakan perangkat lunak seperti Tableau, Power BI, ClickView, atau MicroStrategy. Lalu ada alat visualisasi data, ada Tableau, Power BI, ClickView, ClickSense, sama Google Data Studio untuk visualisasi data. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.